Halo semuanya, nama saya Jaden dan sekarang saya akan menunjukkan kalian bagaimana cara bikin website pakai Gamma AI. Tapi pertama-tama, kalau bikin di Gamma itu websitenya itu hanya bisa kayak website blog atau website kayak berita. Soalnya kalau di Gamma itu setahu saya nggak bisa kayak bikin fungsi buat ngitung, bikin fungsi buat kayak bikin animasi gitu, dia nggak bisa. Jadi sekarang udah ada di layar utama dan kita akan misalnya bikinnya pakai AI. Bikinnya pakai si AI-nya tuh saya akan generate pakai prompt saja supaya mudah. Saya mau bikin web page dan saya mau misalnya mau buat bikin website les coding misalnya untuk website les coding untuk misalnya pemula atau misalnya mahasiswa aja lah. Misalnya saya mau generate outline-nya. Oh ya, dan di sini juga ada sectionnya. Misalnya saya bikinnya 10 section. Soalnya nggak bisa lebih, soalnya dia fitur fitur pro-nya. Ini bisa dipilih juga bahasanya. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Dan di sini saat di generate dia bakal ngasih si outline si websitenya. Jadi setiap section itu dia akan bahas apa. Dan si outline ini juga bisa kita edit. Misalnya di sini tuh bahasa ramah pemula. Misal kayak oh iya saya mau nambahin misalnya Java misalnya kayak bahasa utama misalnya backend enterprise misalnya ke Java misalnya dia juga peluang karir aplikasi coding misalnya terus misalnya kita mau di customize gamanya misalnya. Nah, teks konten ini dia bakal ngasih tahu si AI-nya itu saat dia bikin si teks per kartunya mau seberapa banyak. Misal minimal tuh ya paling dikit. Concise tuh berarti balance ya sedang. Detailed itu lebih panjang dikit dari concise. Dia bisa nambah paragraf satu. Kalau ekstensif itu dia bikin selengkap mungkin. Nah, kalau di sini saya concise saja, yang sedang saja. Untuk visualnya itu kita milih misalnya ini ada banyak misalnya misalnya basic dark aja lah ya kayak bootstrap misalnya misalnya ada image juga kita bisa nambah image di websitenya dia bisa ngambil dari beberapa sumber bisa ngambil dari stok dari internet bisa di generate sama AI-nya bisa pakai ilustrasi ngambilnya dari piktografik bisa ngambil ngambil GIF dari GIPI misalnya aku ngambilnya pakai AI image saja deh. Nah, kalau AI image ini dia bakal bakal ini dia ngambil model juga untuk generate-nya. Dia ada Flux 2 Pro. Dan di sini juga dia ada penggunaan kreditnya tambahan. Dia generate gambar. Ini cost-nya ada 4 kredit, 10, 2, ini 2, 3, 2. Yang Flux Fast aja deh. Dan di sini ada art style-nya. Misalnya saya maunya art style-nya abstrak. Misalnya dia si itunya tuh misalnya keywordnya tuh misalnya komputer atau enggak cyber lah dia sih gambarnya. Dan ini kalau sudah tinggal kita generate saja.
Dan di sini AI-nya akan nge-generate si website blog untuk les codingnya ini. Nah, di sini untuk si websitenya, dia tuh di atas itu, di ini ada headernya. Headernya tuh kita bisa ngambil image juga. Misalnya saya mau nyari aja lah logo apa ya. Misalnya ada logo, misalnya Chrome aja deh. Nah, ini kan ada gambar Chrome-nya. Nah, ini bisa dijadiin kayak logo gitu. Nah, terus ini dia ada di sini bisa ditaruh buat judulnya, misalnya judulnya les coding.co.id. Apalagi lah, les coding 123 kok ID misalnya loh. Dan di sini juga kita bisa nambah button buat navigasinya. Misalnya navigasinya tuh mau ke ini, misalnya kita mau yang ke bawah, misalnya paling bawah, misalnya ke bawah, misalnya dia tuh ke bawah itu kita tuh misalnya mau redirect misalnya ke page yang paling bawah ini yang mulai perjalanan. Nah, di sini kita ganti namanya, jangan klik button tapi namanya ke bawah misalnya. Nah, untuk kayak ngedit-ngedit ini tuh dia ada toolsnya, misalnya ada bisa di sini ada toolsnya, di search itu dia bakal banyak toolsnya. Jadi dia itu cukup lengkap untuk si toolsnya. Tapi kita juga bisa aja kita pakai agent misalnya. Misalnya saya mau ngasih tahu agentnya, saya misalnya buatkan contoh kode program program contoh kode program untuk dilihat. Dia bakal bikin kartu baru si agent itu. Dia bakal contoh kode programnya dia bakal bikin. Misalkan di sini dia nggak ada ya kode programnya kayak gimana. Nah, dan di sini dia pinter nih. Dia langsung di generate di bawah sini. Dia ada contohnya, ada contoh kode programnya supaya kayak bisa lihat nih, ini kayak gini kode programnya. Dan misalnya juga mau nambahin apa lagi, misalnya apa, saya mau ya aplikasi codingnya tolong tambahkan link download atau misalnya web dari aplikasi coding yang disarankan. Nah, di mana dia nanti bakal ngedit, dia bisa ngedit juga. Nah, misal kayak ini ada downloadnya, dia bisa ngedit, dia nambah, dia pakai agent. Nah, terus yang saya mau bahas itu, nah jadi tuh dia tuh kekurangannya tuh beda, kayak misalnya kalau Google Site itu kan kita bisa bikin beberapa page.
Kalau di sini kita nggak bisa bikin beberapa page karena dia kayak fluid gitu dia ke bawah. Jadi bisa juga kayak di workaround-nya itu adalah dari button ini tuh dia bisa naruh link kan. Kita taruh aja link gamma yang lain. Jadi tuh si page-nya tuh dia bakal beda beda si gamanya. Kayak misalnya saya mau buat aja misalnya gamma app-nya saya mau buat lagi. Misalnya saya mau generate ada overview webs, misalnya blog plus coding. So, saya mau bikin web page 5 aja misalnya. Tuh dia bakal bikin. So, saya mau generate saja langsung. Nah, di sini udah kita langsung publish aja misalnya. Nah, di sini kita dapat linknya kan. Di sini kita bisa tambahkan misalnya kita ke paling atas. Misalnya kita tambahin home misalnya. Oh enggak deh, sini home misalnya. Terus kita publish. Kita view site-nya dan jangan lupa di sini juga kita misalnya tadi juga kita tambahin rekomendasi misalnya ke rekomendasinya. Tuh salah mulu. Ini misalnya pemula, terus image-nya kita cari lagi Chrome. Chrome-nya ini besok kita publish lagi supaya dia ke save changes-nya. Jadi saat di view site-nya itu ini ada rekomendasi pemulanya dan dia bisa pindah ke yang baru. Dia bisa pindah-pindah. Misal saya mau ke bawah, dia bisa. Terus dia mau kembali ke home, dia bisa. Nah, sekian untuk membuat website tipe blog di Gamma AI. Terima kasih.